15 menit untuk yang ingin dipaparkan. Kemudian jika ada pertanyaan, para peserta bisa raise hand atau bisa juga di kolom chat dituliskan pertanyaannya, nanti kita sampaikan kepada narasumber, nanti akan dijawab oleh narasumber. Kalau misalnya di tengah-tengah kayaknya penasaran, bisa juga mungkin nanti bisa interaktif ya Kak Widya. Baik, mungkin untuk sebelumnya saya bacakan dahulu untuk CV dari Kak Wibi. Jadi beliau ini, berikut CV-nya, beliau ini adalah dosen, kalau sekarang dosen aktif di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Berikut adalah background untuk pekerjaan dan sekarang sedang S3 di, ini saya mohon maaf kalau salah bacanya ya, Kukmin University, betul ya Kak Widya? Iya, Mbak. Baik, kemudian untuk scholarship-nya berikut, jadi ada di 2024 ada Researcher Scholarship, kemudian KWIB juga ada beasiswa unggulan luar negeri di tahun 2015, kemudian 2014 juga sama, kemudian di 2013 juga ada beasiswa dikti dalam negeri. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang penasaran bisa langsung ditanyakan kepada narasumber. Kemudian berikut adalah banyak sekali untuk penelitian-penelitiannya. Mungkin bisa di-searching untuk di Google, langsung diketik Wibi Praditasari, mungkin akan keluar gitu ya. Baik, mungkin langsung saja untuk Kak Wibi mempresentasikan paparannya. Berikut saya lampirkan. Silakan, Kak Wibi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sana malam kan ya? Betul, selamat malam. Waktu Oke. Indonesia Barat. Oke, kita cuma beda 2 jam kok. Betul, Saya betul. 2 jam lebih lama. Betul. Oke, sebelum saya kenalan, saya mau nanya dulu apakah semuanya ini scholarship hunter atau udah dapet scholarship ya? Kayaknya saya lihat banyak yang udah dapet scholarship sih kayaknya. Oke, ya udah nanti saya bakal jelasin. Perkenalan dulu, nama saya Wibi Adriani. Saya ya, halo, selamat malam. Saya adalah dosen teknik elektro di Unhan, sama kayak Mbak moderator. Sehat-sehat Mbak Isma. Oke, saya di sini cuma mau berbagi pengalaman karena saya rasa semuanya di sini scholarship hunter yang bakal ambisius buat gimana sih caranya dapetin beasiswa dan gimana sih caranya supaya kalau udah dapet beasiswa terus ngapain lagi gitu ya. Topik kita kali ini saya mau jelasin tentang gimana mau riset tentang program studi ya based on studi riset atau ya sebelum masuk ke kampus itu kita harus riset dulu dan gimana caranya buat dapetin profesor yang potensial buat kita. Potensial nih maksudnya kayak cocok apa enggak atau misalnya kemungkinan kita diterima besar atau enggak. Oke, next. Oke, next. Next. Nah, kenapa penting? Karena sebelum kamu teman-teman di sini dapat nentuin mau kuliah di mana, kamu harus tahu dulu minat kamu tuh apa dan tujuan karirnya tuh apa. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini passionnya di desain atau di seni atau em, tujuan karirnya misalnya agak beda nih, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja sih. Cuma balik lagi coba kita lihat
karirnya tuh mau di mana. Misalnya mau karir di Indonesia atau mau di luar sekalian. Tapi saya bakal bahas kenapa, karena based on saya dosen di Indonesia, dan commonly di Indonesia itu yang dilihat adalah pendidikannya linear atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya tujuannya teman-teman mau jadi dosen, itu eh, rekomendasi saya adalah ya udah ikutin aja, kalau bisa ini sesuai sama passionnya ya, sama pendidikannya tuh linear. Karena di Indonesia tuh masih agak strict antara pendidikan, untuk jadi dosen itu harus linear. Karena nantinya akan berhubungan dengan menjadi guru besar ke depannya kayak gitu. Jadi ini penting buat karir goals kamu kayak gimana. Tapi kalau misalnya oh enggak saya mau jadi pengusaha yang enggak terlalu strict, it's okay, nggak apa-apa. Dan rata-rata di luar negeri itu biasanya banyak yang lintas jurusan. Kayak misalnya S1-nya sosial, terus S2, S3-nya engineering, atau sebaliknya, it's no problem, nggak apa-apa. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah buat ngindarin pilihan-pilihan yang sesuai. Jadi kalau misalnya emang nggak butuh, ya udah kita bisa nge-skip, kita bisa saving time buat yang kita butuhin buat akademik sama profesional kita nantinya. Jadi terus kenapa penting juga kita harus riset, kita harus tahu syarat-syarat apa aja sih yang diminta dari kampus yang kita targetin. Oke, next. Next, please. Oke. Ya, tadi kita harus tahu goal sama passion kita. Terus kita searching juga kampusnya. Penting nggak untuk ngasih tahu, kita tahu ranking universitas? Penting, tapi nggak semua kampus yang biasanya kalau di luar negeri itu nggak semua kampus yang top university itu nggak bagus, nggak, malah justru kalau yang top university itu udah jelas pasti di atas rata-rata. Tapi yang nggak masuk top university juga memiliki fasilitas dan sarana yang bagus. Jadi penting juga teman-teman, kalau misalnya punya teman yang satu lab dengan profesor yang dimaksud atau departemen atau kampus yang dimaksud, bisa tanya-tanya sama teman-teman. Jadi kayak gimana sih lingkungan kampus di sana, atau misalnya bahasa apa sih yang dipakai di sana gitu. Terus atau misalnya ya hal-hal yang kira-kira berhubungan sama kehidupan akademik nantinya. Karena itu penting. Terus kalau misalnya misal saya information security based on engineering. Saya tahu, oh nanti saya bakal belajar mata kuliah AI, saya bakal belajar protokol kayak gitu. Jadi saya bisa tahu gambaran ke depannya saya akan belajar apa. Dan ini penting. Jadi kayak sesuai nggak sama passion kita dan sesuai nggak sama kurikulumnya, oke nggak gitu, cocok apa nggak. Nah, setelah itu kita cek fakultasnya sama publikasi dari si kampus itu banyak nggak ngeluarin publikasi, atau lebih mengerucut lagi lab yang kita tuju atau profesor yang kita tuju itu sesuai nggak sama yang kita incar. Karena kalau misalnya nggak sesuai, atau misalnya kita malah jadi tertarik sama publikasi atau proyek profesor itu bagus banget. Jadi kita kayak lebih nggali kira-kira gimana ya supaya kita cocok dan supaya kita bisa approve kerja sama profesor itu. Oke, next. Nah, pertama, langkah yang dilakukan tuh bisa dari searching dulu kampusnya. Misalnya pengennya, ini saya kasih contoh kampus saya sendiri. Jadi saya akan searching graduate programnya. Oh ya, apa sih bedanya undergraduate sama graduate? Nah, kalau di luar negeri tuh biasa kalau anak S1 disebutnya undergraduate. Dan ketika S2, S3 itu disebutnya graduate program. Nah, kalau after S3, nah disebutnya itu adalah disebut postdoctoral. Itu bedanya. Nanti teman-teman bisa pilih dari kampus yang teman-teman mau, terus pilih departemennya apa, dan next, please. Next.
nanti teman-teman juga bisa tahu review dari kampus itu. Misalnya alumni-alumninya jadi apa ya? Nah, yang saya tahu di Kukmin ini salah satu alumni yang menonjol tuh kayak istri dari Presiden Korea saat ini. Jadi beliau adalah alumni dari Kukmin. Terus juga banyak CEO eh, perusahaan di Korea yang ternyata juga alumni dari Kukmin. Nah, jadi Kukmin ini juga punya kolaborasi bukan cuma dari akademisi aja, tapi punya hubungan antara government juga dan industrial. Jadi eh, banyak lulusan Kukmin ini yang sebelum lulus udah diincar atau di booking oleh kampus atau government di Korea. Oke, next please. Nah, kenapa itu penting? Nah, terus kalau misalnya kita udah tertarik gimana? Ya, kita tertarik berarti kita siapin dulu kira-kira dokumen apa aja yang dibutuhkan dari kampus itu. Nah, karena saya ada based on beasiswa profesor, itu saya nyiapin yang diminta dari kampus dan juga tambahan dari profesor saya. Jadi kayak yang biasanya kan diminta tuh kayak bahasa Inggris, terus surat rekomendasi, research publikasinya apa, research plan-nya apa, kalau bisa udah bikin roadmap penelitiannya. Kira-kira ke depannya mau bikin apa nih targetnya kalau misalnya gabung sama lab profesor yang dimaksud itu kayak gimana gitu. Nah, ternyata beasiswa di Korea itu banyak banget dan salah satunya kalau saya contohnya beasiswa profesor, tapi ternyata ada juga yang beasiswa GKS. GKS nih nama dulunya itu kalau teman-teman yang tahu itu KGSP. Nama dulunya tuh KGSP. Jadi saya nggak bisa apply GKS. Kenapa? Karena saya udah pernah kuliah di Korea sebelumnya. Jadi GKS ini hanya boleh buat teman-teman foreigner yang belum pernah kuliah di Korea. Dan ada dua skema juga buat DKS yang saya tahu, itu ada GKS Embassy dan ada GKS University. Dan chance untuk diterimanya itu jauh lebih besar yang university. Apalagi kalau teman-teman udah kenal atau dapat rekomendasi dari profesor. Nah, atau ada yang merekomendasikan, itu chance untuk diterimanya jauh lebih besar. Terus selain itu apalagi siapin kalau misalnya punya topik, nah ke mau ke Korea, terus udah sering belajar bahasa Korea atau sering nonton drakor tanpa subtitle misalnya, coba aja tes topik, siapa tahu dapat nilai skor yang bagus, karena itu akan menjadi nilai plus banget, berpengaruh banget. Oke, next please. Nah, saya akan cerita kenapa saya milih information security di bidang kuantum. Nah, padahal saya teknik elektro. Oke, karena saya ngelihat di Indonesia sendiri itu kuantum tuh masih dikit, apalagi yang meneliti di bidang elektro. Itu masih hampir bisa dibilang nggak ada, belum ada. Nah, jadi saya lihat untuk karir ke depannya ini peluangnya bagus karena belum banyak orang yang meneliti dan banyak berkecimpung di situ. Jadi dan kuantum ini sendiri juga kayak saya mikir, oh ke depannya AI dan lain-lain tuh berkembang pesat banget, cepet banget, dan mau nggak mau kita juga harus ngikutin. Dan kuantum ini juga sesuatu yang banyak perkembangannya, tapi sedikit yang neliti. Nah, terus saya juga mikir karena saya di bidang pertahanan, saya di dosen Unhan, nah itu juga saya juga akan berkontribusi untuk mengamankan data negara. Kayak maksudnya data tuh kayak saya belajar gimana sih kalau data supaya secure, caranya gimana. Nah, ini ke depannya ini peluang-peluang yang menurut saya ya oke, saya bakal ngambil riset atau saya bakal pilih lab information security. Apalagi ini based on di bidang kuantum. Oke, next please. Oke, itu tadi tentang kenapa saya pilih kuantum dan lab information security. Terus gimana caranya saya mau kontak profesor atau supervisor? Gimana caranya supaya saya bisa keterima? Nah,
sebelumnya saya udah research tentang kampus itu, profesornya juga, labnya juga. Terus kebetulan saya juga ada kesempatan untuk bertemu langsung dengan profnya waktu itu. Jadi abis itu saya ngobrol dan saya tukar pikiran dengan profesor dan saya akan follow up. Saya follow up setelah itu. Saya tulis email yang sopan, terus saya follow up lagi. Oke, next please. Nah, ini contoh yang real saya baru nih 2024 tahun lalu. Jadi baru beberapa bulan saya baru banget di sini. Saya ketemu beliau di Desember, sorry di tahun yang sama. Terus setelah ketemu saya langsung follow up beliau. Saya udah ngobrol sebelumnya, makanya saya bahas di email ini. Saya nanya culture di lab tuh gimana? Ada nggak working hours? Karena buat teman-teman yang tahu di Korea itu benar-benar gila kerja dan mereka nggak pulang sebelum profesor atau bos mereka tuh pulang. Nah, itu makanya karena saya mikir untuk ke depannya gimana, saya nanya working hours. Itu boleh boleh ditanyain. Dan ada target atau enggak di lab itu, terus kayak misalnya skema beasiswanya kayak gimana. Itu penting nggak ditanya? Menurut saya itu penting banget buat ditanya. Oke, next please. Nah, setelah dapat jawaban dari profesor, terus saya attach lagi list publikasi yang udah pernah saya buat dan saya ngebuat roadmap dan research plan yang akan saya kerja kerjakan di lab beliau. Jadi saya email beliau lagi, tapi saya attach untuk peluang diterima saya akan lebih besar. Jadi saya bikin itu. Oke, next please. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dari email saya itu ini dari April, Juni, jadi cepet banget waktunya. Eh, Terus saya udah dapat jadwal buat di interview itu di Juni. Terus saya terima LOA atau Letter of Acceptance, saya keterima di kampus di Kukmin itu juga di bulan Juni. Jadi kalau teman-teman lihat tanggalnya, ini kenapa cepat banget? Iya, di Korea memang secepat itu. Jadi kayak asalkan teman-teman udah penuhi semua dokumennya, teman-teman udah qualified, ngerasa udah memenuhi semua persyaratan, insya Allah cepat banget gitu. Oke, next please. Nah, tambahan tips dari saya kayak misal teman-teman boleh nggak gunain AI atau ChatGPT misalnya kayak buat nulis surat atau email bla 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 boleh, tapi teman-teman juga jangan langsung plek pakai semuanya gitu. Jadi jangan ketara template banget, tapi teman-teman harus modifikasi dan tunjukin kalau teman-teman tuh berbeda dan teman-teman itu layak buat dapat beasiswa itu. Itu yang penting banget dan itu teman-teman bisa cicil dokumen atau cicil hal-hal yang dibutuhkan itu nggak mesti teman-teman langsung lakuin dalam satu waktu. Misalnya siapin aja 10 menit per hari buat nyusun kira-kira yang dibutuhin. Oke, jadi diri kamu sendiri dan tetap profesional. Oke, next please. Nah, sekarang kita akan mungkin diskusi nanti sekalian tanya jawab aja. Apa sih bedanya master sama doktoral? Karena saya pernah dapat beasiswa di keduanya, jadi mungkin nanti kita kayak sharing aja ya teman-teman. Nah, oke saya kembalikan lagi ke Mbak Moderator, Mbak Isma. Silakan. Baik, terima kasih Kak Wibi. Jadi tadi sudah disampaikan eh, oleh Kak Wibi gimana caranya beliau bisa sampai dapat beasiswa, gimana emailnya. Tapi tadi memang cepat banget ya Kak Wibi ya. Mungkin karena memang secara dokumen lengkap semua, kemudian topik riset juga sudah mungkin di-approve sama profnya, jadi itu mungkin yang bikin akhirnya lebih cepat gitu. Mungkin nanti dari para peserta kalau misalnya ada yang mau bikin, nah cicil nih, tadi kata Kak Wibi sudah dibilang, kalau misalnya perlu sekitar sehari 10 menit aja minimal dipikirkan atau dicicil apa-apa saja yang dibutuhkan untuk jika memang berminat
untuk dapat beasiswa baik master ataupun doktoral. Baik, mungkin itu dari sesi Kak Wibi. Kita ke sesi berikutnya adalah tanya jawab dari peserta. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau dari kolom chat juga bisa. Di sini sudah ada Kak Rida. Silakan Kak Rida. Bisa langsung di unmute. Kayaknya sudah. Saya stop share dulu. Ya, silakan Kak Rida. Halo, suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan. Ini Kak, untuk menentukan langsung aja ke pertanyaan, untuk menentukan jurusan itu seperti apa ya Kak? Karena kan memang jurusan di Indonesia sama di luar negeri itu yang udah aku pelajari itu memang beda-beda banget ya. Maksudnya kayak misalkan di Indonesia kalau misalkan kita mau ngambil jurusan itu kan banyak tuh kayak misalnya pendidikan anak usia dini gitu ya, atau misalkan pendidikan kalau di Indonesia manajemen pendidikan gitu. Kalau di kampus-kampus luar negeri kok bahasanya beda-beda banget gitu ya. Itu sih yang bikin rancu. Tipsnya untuk itu tuh seperti apa ya Kak? Si Baik, terima kasih Kak Rida. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Wibi. Oke, makasih pertanyaannya Kak Rida. Ini berarti mau apply-nya master atau doktoral ya? master dulu Kak. Oh, master. Iya. Tadinya S1-nya manajemen pendidikan gitu ya? S1-nya pendidikan. S1-nya di pendidikan bahasa Inggris. Cuma S2 Oh iya. iya pengennya manajemen pendidikan kalau di dalam negeri. Cuma kalau di negeri kira apa ya yang benar-benar manajemen pendidikan itu jurusannya apa? Oh. Pengennya nanti jadi apa? Atau udah kerja sekarang atau mau ningkatin Sekarang kan jabatan jadi atau guru. gimana? Cuma pengen upgrade aja gitu kan ke dosen gitu kan Hmm. Atau dari rekomendasi dari kakak jurusannya S2 itu Oh apa ya, gitu Kak? Iya gitu oke. sih. Kalau yang saya tahu, kebetulan saya punya teman yang sama pendidikan bahasa Inggris juga tadinya di S1-nya, tapi teman saya itu dari luar negeri gitu ya, dari Oman. Nah, beliau itu pendidikan bahasa Inggris, tapi sekarang beliau ngambil eh, S2-nya itu ekonomi, finance. Itu beda jauh banget. Nah, makanya saya udah bilang paparkan di awal goalnya apa. Nah, kayaknya kalau Kak Rida nih kan guru ya, apalagi gurunya di Indonesia. Jadi mungkin kasus teman saya nih kayaknya agak kurang cocok buat Kak Rida. Mungkin better kalau Kak Rida carinya yang linear. Nah, banyak kok kampus yang nyediain kayak apalagi edukasi itu banyak banget di Kukmin sendiri. Education tuh banyak banget dan ada juga pendidikan anak usia dini juga ada ya. Dan nggak cuma Kukmin aja, banyak kampus lain. Mungkin bisa yang Karida suka gitu. Manajemen education atau education for psikologi misalnya kalau suka karakter anak, soalnya kan kalau kita ngajar kita juga bisa tahu karakter anak. Nah, itu mungkin supaya lebih dalam itu tahu psikologi anak karena kan anak dengan dewasa itu beda ya. Nanti Karida coba ditanya sama dirinya sendiri mungkin ya. Kira-kira pengennya tuh ngajarnya tetap jadi guru berarti anak-anak, oh tapi saya pengen coba jadi dosen gitu kan ya. Ya boleh, silakan juga karena peluang untuk jadi dosen itu luas sih, masih luas di Indonesia. Tapi dengan catatan
pendidikannya linear. Itu sih yang masih jadi PR di Indonesia. Kalau mau jadi dosen itu pendidikannya linear gitu. Itu Karida ya. Gimana, Ya, Karida? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang masih penasaran? Bisa ditanyakan ke Kak Wibi. Iya. Kalau misalkan di kampus luar negeri itu apakah kita udah harus dapat LOE atau enggak ya? Karena kan kalau misalkan daftar LOE sendiri di sana harus mengeluarkan kos gitu atau gimana tuh, Pak? Maksudnya dapat LOE itu udah pasti atau gimana pertanyaannya ya? Boleh diulang? yang yang aku pelajari dan beberapa beasiswa itu kan ada Oh, iya. Nah, LOE sendiri itu beda-beda nih. Kalau saya, karena saya researcher scholarship, kok saya bisa dapat LOE-nya cepat. Karena eh, saya udah siapin dokumennya udah dari jauh-jauh hari, dan saya udah riset yang benar-benar deket atau di bidangnya profesor itu. Jadi saya sesuaiin sama timeline dari submit jadwalnya di kampus. Kemudian ketika pas jadwalnya udah siap semua. Jadi ketika udah approve semua, saya bisa dapat LOE-nya cepat. Nah, beberapa kasus teman saya, apalagi yang LPDP itu ada yang nunggu 6 bulan atau beberapa tahun untuk dapat LOE. Nah, ini tergantung dari skema scholarship-nya, Mbak. Jadi kalau Mbak mau, oh saya mau cari yang cepet, ya mungkin bisa coba kayak saya jadi researcher scholarship atau beasiswa profesor. Itu, Mbak. Baik. Ada lagi, Kak Rida, yang ingin ditanyakan? itu kalau misalnya eh, apa namanya tuh untuk S2 sendiri kan tidak diwajibkan untuk mencari profesor dulu kan Kak ya? Itu hanya untuk doktoral atau PhD gitu ya? Atau gimana tuh Kak? Enggak juga. Jadi ketika pas saya master juga, saya juga udah riset profesornya. Bedanya master sama doktoral lebih ke tingkat rumit, dan kalau S3 tuh lebih kayak kita nemuin sesuatu yang baru, Kak. Kita misalnya bikin rumus baru atau misalnya nemuin sesuatu yang memang insight-nya baru gitu, novelty. Tapi kalau master, saya harus nyari profesor dulu nggak? Kalau beasiswanya profesor, ya jelas. Tapi kalau beasiswanya LPDP atau beasiswa lain, beasiswa yang di luar profesor, itu nggak mesti cari profesornya dulu. Tapi akan mempermudah kalau kakaknya cari profesor yang udah dituju. Jadi langsung mengerucut tujuannya mau kemana gitu. Tuh, Baik, ada lagi. terima Oh, kasih. mungkin cukup sih Kak. Baik, terima kasih Kakak. Baik. Sama-sama. Terima kasih Kak Rida untuk pertanyaannya. Mungkin membuka wawasan kita juga ya. Jadi kalau misalnya untuk master tuh begini, doktoral tuh begini, sebenarnya nggak beda-beda jauh. Apalagi kalau misalnya memang eh, beasiswanya sama-sama yang dituju adalah beasiswa profesor gitu ya. Mungkin Kak Wibi bisa spill-spill sedikit kalau misalnya beasiswa profesor tuh dokumen-dokumen yang mungkin tergantung universitasnya. Tapi kalau secara umum kira-kira dokumen-dokumennya itu apa aja ya Kak Wibi? Mungkin biar Oh, para peserta kita ini pada kebayang, oh ya dari sekarang harus dokumen ini dulu, ini dulu, ini dulu. hmm. Kalau mau keluar, ya siapin bahasa Inggris. Kayak misalnya IELTS ya. IELTS, TOEFL, ya itu sih. Itu yang
mungkin kan kita nggak sekali tes langsung bisa misalnya ya. Jadi kita prepare dulu. Terus apalagi kalau misalnya Korea, Korea apa? Siapin IELTS juga, siapin topik juga atau ada topik ini adalah kayak TOEFL, bukan TOEFL sih, jadi kayak tes bahasa Korea. Jadi ada level-levelnya, ada topik 1, ada topik 2. Nah, kalau mau dapat nilai plus untuk peluangnya lebih besar untuk diterima, ya kalau udah punya topik di-upload aja sekalian. Tapi kalau untuk dokumen-dokumen lainnya ya sama ya kayak beasiswa-beasiswa lain. Jadi ada proposal risetnya atau kira-kira gambarannya nanti saya mau bikin apa, atau misal udah punya portofolio karya, misal, "Oh saya guru nih di SD ini, saya udah pernah buat, eee, modul pembelajaran atau game untuk anak-anak SD," itu bisa banget dijabarkan. Nah, kayak kenapa sih, kamu layak dipilih gitu. Terus dokumen-dokumen lainnya sama semuanya hampir-hampir mirip gitu. Iya. Baik, terima kasih Kak Wibi. Berarti untuk para peserta nih kalau misalnya yang mau mulai cari-cari beasiswa, kayaknya memang dokumen-dokumennya sih mirip-mirip, hampir semuanya mirip-mirip, tergantung memang universitasnya. Apalagi kalau kayak Wibi kan di Korea, kayaknya pasti bahasa Koreanya sih yang diunggulkan ya. Kalau misalnya mau jadi absen nomor 1 nih, kandidat pertama. Gitu. Baik, mungkin kita lihat dari kolom chat, sepertinya ada pertanyaan dari Kak Zahwa, Kak Wibi, kok bisa dapat 2 beasiswa yang bukan mainstream, kayak LPDP, BPI, DAB, awalnya apa nih? Awalnya gimana Kak risetnya? Monggo Kak Wibi. Oke. Nah, kalau yang beasiswa dapat 2 itu bukan pas saat doktoral, tapi pas ketika saya master. Jadi awalnya itu saya malah nggak tahu kalau bahkan akan dapat 2 beasiswa. Jadi awalnya saya masuk, ITB itu, beasiswa unggulan dari Dikti. Nah, udah hampir semester mau tesis, itu ada kerjasama ITB sama Korea. Nah, mereka, membuat ada apa, riset kerjasama bahwa IoT waktu itu di bidang itu. Nah, karena saya tertarik, ya udah jadi di kelas itu karena banyak juga yang minat, ada tes juga, ada tes bahasa Inggris, ada dilihat juga di list IPK dan lain-lain, terus ada tes umum untuk apply beasiswa ke Korea. Jadi saya masih statusnya mahasiswa S2 di ITB, saya apply juga beasiswa untuk S2 lagi di Korea. Jadi, beasiswanya namanya kerjasama. Nah, yang biayain siapa? Yang biayain ini yang di dalam negeri itu dari Dikti, Dikti dalam negeri, yang di Korea waktu itu saya dapat beasiswa unggulan Dikti luar negeri, gitu. Cuma beda skema aja. Dan syaratnya apa? Syaratnya sama-sama harus bikin tesis, sama-sama bikin, paper internasional 2 di Korea 2, dan ketika saya balik lagi ke Indonesia, itu diminta bikin tesis yang beda lagi dan paper yang beda lagi 2. Jadi saya sama ngerjain jadi ya ngerjain 2 tesis dan 4 paper, gitu. Oh, luar biasa. Double-double soalnya jadinya. Ada 2 tesis, kemudian ada 4 paper, luar biasa. Baik, mungkin apakah ada yang mau bertanya lagi dari para peserta? Coba saya cek dulu di kolom chat. Pengen S2 jalur beasiswa. Amin. Semoga kita melanjutkan yang mau lanjut untuk sekolah dapat beasiswa semua ya. Amin. Ada lagi yang ingin bertanya dari para peserta? Monggo silakan. Mumpung ada narasumber yang sangat-sangat terpercaya nih. Dari S2, kemudian S3, beliau beasiswa semua, mungkin bisa ditanyakan untuk pengalamannya kah, atau ada tips and trick nggak Kak Wibi
biar dapat ikhtiarnya selain berusaha, apalagi nih, apakah belajarnya harus gimana, kalau misalnya sambil bekerja harus gimana nih nyiapin dokumen-dokumen ini, monggo Kak Wibi. Oke, ini dari hati kayaknya ya. Ya, mewakili Oke, mewakili. Merasakannya soalnya. Eh, dengan dinamika beban tugas yang banyak di Unhan tercinta itu eh tugasnya nggak henti-henti ya. Makanya saya aku meluangkan waktu 10 menit tiap hari. Jadi kayak saya nyicil, oh saya siapin apa ya? Oh saya bahasa Inggrisnya kayaknya belum. Terus saya siapin. Terus kayak saya bikin file, kayak saya sortir dokumen-dokumen yang saya taruh di Google Drive, eh, yang kemungkinannya dibutuhkan gitu. Misalnya belum tahu requirement dari kampus itu apa aja. Tapi saya udah masukin dokumen-dokumen yang pasti dibutuhin. Apa sih yang pasti? Kok bisa dibilang pasti? Bahasa Inggris pasti kan? Pasti dibutuhin. Terus kayak list publikasi. Kenapa mesti di list? Karena biasanya kalau nggak kita ngelis, kita lupa. Oh, kemarin kayaknya udah submit ini, tapi di tahun berapa ya, tanggal berapa ya, di mana ya. Nah, itu di list. Karena yang kayak gitu-gitu tuh biasanya kalau nggak di list kita lupa. Terus apalagi ya? Oh ya, komunikasi. Jadi kalau misalnya ada event, conference, atau ketemu sama network gitu ya, ajak aja ngobrol. Siapa tahu kita bisa punya peluang gitu. Dan kenapa saya bisa keterima juga karena salah satunya ya karena ngobrol, karena saya tahu kuantum di Korea tuh lagi booming banget, sedangkan di Indonesia sendiri itu belum kelihatan gitu. Jadi makanya saya ngobrol, ya udah. Jadi itu ada peluang buat saya. Jadi kayak banyak-banyaklah silaturahmi, jadi itu akan membuka pintu rezeki. Amin. Bener sih, memang harus banyak ngobrol, banyak network. Jadi kita bisa tahu perkembangan-perkembangan, apalagi kalau kayak di luar negeri. Ya. Soalnya kalau di Indonesia kan memang dituntutnya linearitas nih. Tapi kalau misalnya di luar negeri, kalau misalnya hanya, oke mau sekolah, kayaknya nggak apa-apa ya. Kalau kayak seperti KWB itu tidak linear juga mungkin tidak apa-apa juga. Apalagi tadi ada temennya juga kan, ada yang dicontohkan oleh KWB ya. Baik, untuk di kolom chat, kakak hidup di Korea mahal nggak? Ah, monggo Kak Wibi, gimana? Di Korea mahal nggak? Oke, mahal nggak ya? Mahal itu relatif. Oke, karena saya udah ngerasain tinggal di beda kota, jadi cukup signifikan bedanya. Saya S2 di Busan, S3 di Seoul. Kira-kira teman-teman bisa tebak mana yang lebih mahal? Seoul. Oke, ya di Seoul. Karena Seoul tuh kayak Jakarta ya, kayak ibu kotanya Korea. Jadi bener-bener semua orang tuh pengen datangnya ke Seoul. Sama sih kayak Jakarta. Semua orang kan datangnya ke Jakarta ya. Terus eh, mahal nggak? Mahal itu relatif. Jadi kayak contoh, kalau misal harga air mineral di sini 1.000 won kok. Sama kan? 1.000 juga di Korea, di Indonesia 1.000 nggak sih? Harga botol kayak gini, air 1.000-an 1.000 tuh nggak? berapa berapa Dua rupiah? ribu, 2.000, 2.000 ya? Oh di Indonesia 2.000. Oke, 3.000, 3.000. di 2.000. Korea ini harganya 1.000 kok. 1.000 won tapi. 1.000 won itu berarti kira-kira 12.000 rupiah lah ya. Mahal. 12.000 rupiah. Itu sekali makan. Oke, sekali makan paling murah. Kita bilang yang paling murah dulu ya. Di Busan itu saya bisa dapat 4.000 atau 2.000 waktu itu. 2.000 makan makan ini ya, makan ramen. Tapi ramennya bukan ramen instan ya, bukan. Tapi ramen yang dimasakin, dipakein telur, pakai keju gitu ya, yang proper.
Ada nasinya juga itu 2.000, tapi itu di Busan. Di Korea, di Seoul dapat nggak? Enggak, nggak ada. Karena paling murah kayaknya dengan menu yang sama, harganya paling murah 4.500. Itu 4.500 won. Kalau biaya tinggal gimana? Biaya tinggal. Karena saya dulu hidup di dormitory, saya compare-nya juga dengan dormitory di sini juga ya. Dormitory hampir mirip. Di sini saya bayar 890, hampir 900.000 won, tapi untuk 3 bulan. Nah, sedangkan waktu di Busan itu sekitar 680.000 won untuk 3 bulan juga, tapi udah dapat makan 3 kali sehari. Di sini di Seoul saya nggak dapat makan. Dan bedanya dormitory di Pukyong itu saya cuma 1 kamar 2 orang dengan fasilitas yang jauh lebih besar kamarnya. Lemarinya 1 orang dapat dua lemari gede, dapat tempat sepatu juga masing-masing, ada kulkas di dalam kamar, ada shower dan semuanya lengkap. Tapi di Seoul saya 1 kamar kecil, ukuran 4x6 sepertinya, dengan 4 orang, cuma lemari sharing, 1 lemari dibagi 2, meja semua dapat meja, tapi dengan kondisi yang jauh lebih kecil dan nggak dapat makan. Itu sih beda. Jadi bisa tahu ya kira-kira mahal apa enggak. Mungkin kita bisa jadi ada gambaran ya. Kebayang banget nih Kakak dari. mau tanya dong. Oh baik, silakan Kak Rida. Kan kalau misalnya kita dapat Fulbright Scholarship dari suatu lembaga yang mendanai kita, itu kan ada uang saku atau uang bulanan ya Kak. Itu kalau misalkan apa namanya, untuk kehidupan sehari-hari itu kita cukup atau enggak gitu Kak. Rata-rata gitu pemberi beasiswa itu memberikan dana kepada awardee itu eh, lebih dari cukup atau ngepres atau kurang gitu, sepengalaman kakak gimana Kak? Terus yang keduanya, kalau misalnya kita awardee di luar negeri itu kita boleh bawa keluarga atau enggak? Itu sih. Terima kasih kakak. Kan Kak Wibi. Oke, jadi ada 2 ya pertanyaannya. Pertama, cukup nggak uangnya? Menurut saya semua tuh udah didesain untuk cukup. Semua udah didesain untuk cukup. Karena di luar itu tuition fee dan lain-lain semuanya udah ditanggung. Jadi kayak ibaratnya kita dapat gaji buat kita sendiri gitu ya. Itu cukup, cukup. Berlebih nggak? Berlebih atau enggak itu tergantung dari personalnya masing-masing. Lifestyle orang kan beda-beda ya. Jadi nggak bisa ngukur. Jadi kalau bisa misal dibilang ngepres, kurang atau berlebih, menurut saya cukup. Terus karena kaitannya sama pertanyaan selanjutnya, bisa bawa keluarga atau enggak gitu ya. Bisa bawa keluarga atau enggak, khususnya kalau di Korea, itu kita ada waktu tunggu untuk bisa bawa ke Korea. Jadi saat kita nyampe, itu kita harus bikin dulu kayak KTP buat orang asing. Jadi disebut Foreigner Registration Card atau Alien Card. Nah, itu tergantung beda kota biasanya lama karena di Seoul banyak foreigner. Jadi saya kemarin nunggu 2 bulan baru dapat 2 sampai 3 bulan nunggu baru dapat ARC. Nah, setelah itu saya harus nunggu lagi sekitar 6 bulan sampai keluarga saya bisa ikut datang ke sini. Nah, kalau dari uang beasiswa itu bisa nggak saya bawa keluarga? Jawabannya menurut saya cukup, cukup. Karena sudah dikalkulasikan itu bisa untuk membawa keluarga. Ya, saya terdiri dari saya, suami dan 1 anak, itu saya rasa cukup. Tapi ada teman saya yang di kota lain atau di Seoul juga dengan kasus yang sama, beasiswa kami rata-rata
itu di range, saya kasih range ya, dari 1,4 sampai 3 juta won. Nah, itu ada yang beda-beda, ada yang harus bayar kuliah lagi. Nah, itu sama aja, berarti harus disisihin juga uangnya. Ada juga yang udah bersih dapat gaji bulanan. Nah, itu biasanya yang diterima lebih kecil gitu, gitu. Semoga menjawab ya. Baik. Semoga tadi untuk jawabannya eh, terjawab ya. Untuk Karida, mungkin saya bacakan lagi dari kolom chat. Kak Wibi, apakah dulu juga pernah mencoba daftar beasiswa-beasiswa lain seperti LPDP, AAS, atau CIFNI? Gimana nih Kak Wibi? Oke, pernah dong. Semua beasiswa saya cobain. Berarti sudah Mungkin pernah dicoba-coba semua. iya betul. Mungkin rezekinya kayaknya ke Korea lagi sih. Ya, Jadinya ya udah. Saya coba LPDP, coba, tapi mungkin karena persiapannya nggak matang, ya saya tahu diri, jadi kayak terus saya coba nggak ada yang di sini kayak kalau teman-teman tahu ada beasiswa yang gampang banget, apalagi buat yang sibuk ya. Karena cuma upload-upload dokumen aja itu kayak beasiswa Romania dan Turki, itu gampang. Cuma kayak upload-upload aja dokumennya, nggak butuh sesuatu yang ekstra. Jadi kalau teman-teman mau yang, "Wah kayaknya peluangnya, targetnya nggak terlalu tinggi nih dan saya sibuk banget," mungkin bisa dicoba. Kayak Turki scholarship dan Romania scholarship itu di Eropa ya. Jadi kayak mau ngerasain kuliah di Eropa dan Turki juga di 4 benua itu bisa dicoba, Turki sama Romania. Gampang nggak? Gampang sih, karena cuma upload-upload dokumen aja, gitu. baik. Dapat input baru nih kita. Oke, Romania. Mungkin kita catat bersama, Romania dan Turki Scholarship ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya Kak Wibi, kalau misalnya nggak punya bayangan banget buat nyari promotor dan nggak punya kontak promotornya, gimana ya? Gimana nih Kak Wibi? Nah, di awal tadi saya ngeliatin ada web kan ya. Nah, ada web department. Biasanya kalau kita nggak tahu kontaknya sama sekali, kita bisa searching web tertentu dan biasanya di situ ada profesor-profesornya, ada disertain email-email beliau. Nah, itu bisa langsung email aja beliau, terus, bisa searching dulu mungkin dari, Scopus atau dari publikasinya beliau, maksud apa enggak, bisa di-email. Nah, terus kalau misal kira-kira, nggak cuma dari link, akademik jurnal aja ya, tapi bisa kok dari kayak, offering kayak lowongan-lowongan. Kalau misal searching aja di Google, lowongan kerja research gitu ya, itu banyak banget. Jadi dia bakal ngasih tahu, ini, kerjaannya apa, kerjanya maksudnya research ya, risetnya apa, terus, gajinya berapa, di mana, terus ada kontak profesornya. Nah, itu bisa dari situ juga. Itu kredibel apa enggak? Kredibel sih. Jadi dilihat dulu. Jadi kita harus ngecek, pastiin ini kampusnya beneran ada gitu, bukan kampus yang abal-abal. Oke, baik. Berarti memang harus rajin-rajin searching, rajin-rajin cek webnya, terus Google Scholar-nya kah, Scopus-nya, apa segala macam gitu ya. Google Scholar, ya, Scopus ya, biar terpercaya. Kemudian Turki S2-nya ada batasan umur. Hmm, baik. Gimana nih Kak Wibi? Kayaknya beberapa beberapa beasiswa mungkin kayaknya ada batasan-batasan umur. Tapi mungkin bisa di search di yang kita masuk atau dari Kak Wibi monggo gimana? Oh iya, iya betul. Biasanya rata-rata kan semuanya ada umur ya. Kenapa sih kok ada umur ya? Ya, tapi ada kok yang nggak ada syarat umurnya juga ada. Nanti tolong di-searching aja ada dan
karena di sini banyak yang perempuan, juga ada malah beasiswa untuk perempuan. Itu bisa di Inggris dan itu lumayan gede. Jadi kayak peluang-peluang buat kayak misal kita dapet cuti hamil, cuti buat, melahirkan, itu buat perempuan itu bagus. Nah, kalau di Turki sendiri setahu saya kalau S2 itu 30 tahun ya kemarin. Kalau doktoral itu 35 tahun. Nah, tapi kalau beasiswa profesor itu nggak ada sih, nggak ada apa, nggak ada umurnya Nggak ada selama batas. ya, selama, memenuhi qualified gitu. Baik, mungkin itu sudah menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Apakah ada pertanyaan lagi atau ada yang masih ingin ditanyakan mumpung masih bersama Kak Wibi? Kalau untuk tadi yang Turki mungkin ada batasan umur, berarti berarti harus yang diincar itu memang beasiswa profesor kalau bisa, biar nggak ada batasan umurnya. Tapi kita harus qualified sesuai dengan yang dimau profesor. Mungkin begitu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, monggo silakan. Kakak, aku boleh lagi nggak, Kak? Jadi Boleh, malu nanya. silakan Kak Rida. Eh, Kakak, gini, apa misalnya nih kita udah dapet LOA dari suatu kampus dalam negeri atau luar negeri. Nah, itu kan kita carinya itu supaya mudah, terus juga supaya sebenarnya nggak termasuk lebih besar peluangnya sih, enggak gitu ya. Tapi kan kita ikhtiar dulu gitu ya, mencoba cari kampus dulu, terus kita udah dapet nih LOA-nya dari kampus. Nah, sedangkan LPDP kan belum dibuka, atau misalnya beasiswa lain kan kita masih proses apply gitu kan. Terus kalau misalnya nih nauzubillahnya kita belum rezeki untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, apakah LOE-nya hangus ataukah bisa diperpanjang atau gimana tuh, Kak? Itu sih yang jadi maksudnya pengen daftar ke salah satu kampus atau ke beberapa kampus, cuma yaitu masih belum percaya diri gitu untuk mengajukan beasiswa, apalagi LPDP ya ribet. Kalau misalkan persyaratan itu yang aku lihat kayaknya kok lebih banyak LPDP daripada beasiswa yang lain gitu, Kak. Gitu sih. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Rida. Silakan Kak Wibi. Oke, karena yang ditanya LPDP ya, terus saya bukan penerima LPDP, jadi saya jawab yang saya tahu ya. Jadi kalau misalnya, itu setahu saya, kalau udah dapat LOE atau Letter of Acceptance ya, jadi kayak udah keterima, tapi belum dapat beasiswa LPDP-nya, itu bisa ditunda, yang tadi saya bilang. Bisa tunda kayak misal, saya punya temen yang nunggu, apa, dia udah dapat LOE, kayaknya ada temen saya yang nunggu 6 bulan, ada juga yang sampai 2 tahun. Nah, tapi itu basic lagi ke aturan yang berlaku sekarang, soalnya setahu saya ada perubahan aturan lagi. Karena kan yang saya temen saya yang 2 tahun itu kayaknya 3 tahun lalu. Nah, pasti aturan saat ini juga akan berubah, jadi tolong di-make sure lagi aturannya kayak gimana sekarang. Jadi kalau ada 2 jenis LOE yang satu, unconditional atau tak bersyarat, atau ada juga conditional LOE yang bersyarat, tadi ada syarat. Jadi kalau misalnya, udah punya LOE, tapi ada juga, LPDP tuh nggak ngebiayain kuliah yang udah berjalan. Jadi maksudnya kayak misalnya, udah kuliah nih, tapi baru dapet LPDP-nya. Nah, bisa jadi cash-nya nggak dibayarin yang sebelumnya. Jadi dibayarinnya yang setelah dapat beasiswa LPDP-nya. Ada juga yang kayak gitu. Terus, jadi kalau misalnya udah dapat LOE, pastiin cek dulu mau apply beasiswanya ke mana. Jadi pastiin, oke harus riset riset kampusnya, riset peluangnya besar apa enggak, itu penting banget sih. Supaya, kita nggak terombang-ambing nantinya. Terima kasih Kak Wibi. Jadi kita memang harus selalu cek syarat dan ketentuan, kemudian aturan-aturan baru ya. Takutnya kalau misalnya ada perubahan, ya kita harus rajin-rajin cek gitu, kayaknya seperti itu gitu ya.
Mungkin karena eh, apa ini? Oh iya, baik. Baik, mungkin karena waktu ya, eh, karena sudah mencapai di ujung, boleh dibuka dulu kameranya. Mungkin kita foto bersama dahulu sebelum saya tutup. Jika memang memungkinkan, monggo silahkan dibuka kameranya bagi para peserta. Baik, saya ambil dahulu. 1, 2, 3. Baik. Ya, terima kasih banyak kepada para peserta. Terima kasih juga kepada Kak Wibi. Ini ada yang minta, bolehkah share sosmed? Monggo Kak Wibi, sosmednya, Instagram atau apa? Sepertinya kayaknya mungkin bisa nanti dicari @wibi ya gitu. Nanti bisa ditanyakan untuk lebih lanjut kepada panitia begitu ya. Mungkin untuk webinar kali ini dicukupkan. Terima kasih kepada narasumber, Kak Wibi. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah mengikuti sampai akhir. Nah, berikut ada @wibi_Aldriani. Monggo silakan kalau mau di-follow. Jadi nanti untuk pertanyaan bisa di DM langsung ke Kak Wibi dan nanti akan dijawab oleh Kak Wibi. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Pertanyaan-pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada Kak Wibi. Selamat malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Kakak, wabarakatuh. Bibi, Kak Isma. Terima kasih Terima banyak. kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Kak Wibi. Semangat.